Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ardi yang pastinya di Sinau PC. Oke, dan di video kali ini kita akan mereview GPU yang aku pakai sekarang ini, yaitu GTX 1060 versi 3 GB. Yang kemarin kita udah lihat dong ya bagaimana performanya, tapi aku kemarin masih belum sebutin apa GPU-nya di video yang atas yang satu ini. Nah, kali ini kita akan bahas secara lebih lengkap lagi mengenai GPU yang aku pakai sekarang ini. Nah, tanpa banyak berbasa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke video pembahasannya, karena mungkin nanti ini durasinya akan lebih panjang dari biasanya. Oke, yang pertama teman-teman bisa lihat sendiri di layar, ini adalah PC testbed yang aku pakai, atau bisa dibilang ini adalah PC harian yang aku pakai. Masih pakai Intel Core i5 generasi ketiga dengan konfigurasi RAM dual channel 2x8 GB DDR3 1600 MHz. Teman-teman bisa baca di sini GPU yang aku pakai ini HP OM GTX 1060 3 GB. Bagaimana spesifikasinya, bagaimana bentuknya, kita akan bahas juga di sini. Kemudian untuk aspek yang lain teman-teman bisa lihat sendiri di layar. Nah, di sini ada beberapa catatan mengenai pengujian yang aku lakuin kali ini. Yang pertama, nanti untuk testing gamingnya ini terlimitasi di monitornya ya, karena aku masih pakai monitor dengan resolusi 1600 x 900 pixel. Ya, ini monitor belum monitor 1080p Pak ya, masih 900p 60Hz. Jadi ini bukan monitor gaming sama sekali. Nah, kemudian yang kedua, aku masih pakai casing standar atau casing kantoran seperti ini nih, dan ini tanpa fan case. Dan juga nanti saat pengujian ini kondisi casing bener-bener ditutup. Ya, sedikit ada sirkulasi udara sih, tapi ini nggak ada fan case-nya. Jadi, dan juga ruangan ini nggak ber-AC, ini pakai ya nggak ada AC, hanya pakai kipas doang di depan, suhu ruangan aja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini mengenai testing list yang akan kita uji bersama. Teman-teman bisa lihat sendiri mulai dari overview sampai nanti kita ke benchmark sintetis. Kemudian kita lakukan pengujian beberapa macam skenario, misalkan untuk video rendering, kemudian 3D rendering, bahkan juga testing gaming. Dan nanti di akhir kita akan bahas juga mengenai VRAM-nya, yang mungkin bagi sebagian orang 3 GB itu nanggung sekali ya untuk sebuah GPU gaming untuk tahun 2023 sekarang ini. Ya, walaupun bisa dibilang 8 GB pun juga bisa dibilang masih kurang. Nah, karena ini mungkin videonya panjang, jadi aku nggak lupa dong sertain timestamp di bawah. Jadi kalau kalian nggak punya banyak waktu, kalian bisa langsung loncat ke bagian yang kalian inginkan. Nah, langsung aja kita mulai. Yang pertama kita overview dulu nih. Kita lihat di sini dari segi fisiknya, GPU GTX 1060 3 GB ini tidak seperti kebanyakan GPU dari brand-brand lainnya, karena ini adalah GPU OEM Pak. Ini GPU copotan dari PC Build Up HP, dan memang beneran ada kok GPU-nya. Kalau kita coba cek di GPU Tech Power Up, ini beneran ada. Nah, GPU ini sendiri dia terlihat low profile di heatsinknya aja. Ini nggak pakai heat pipe, hanya heatsink biasa dengan satu buah single fan aja, single fan dengan ukuran 9 cm. Dan seperti layaknya GTX 1060 lainnya, GPU ini tetap perlu tambahan pin power, yaitu 1x6 power pin. Covernya pun di sini enggak menutup seluruh bodinya, jadi enggak kelihatan seperti GPU gaming. Nah, temperaturnya di sini teman-teman bisa lihat saat idle ada di sekitar 46 derajat. Ya, masih normal lah di range 40 sampai 50 derajat. Nah, untuk urusan performanya sebenarnya GTX 1060 ini tentu di atas 1050 Ti yang 4 GB. Nah, dan GTX 1650 yang versi GDDR5 sebetulnya masih sedikit lebih unggul GTX 1060 yang 3 GB ini. Tapi kalau kita bandingin dengan GTX 1650 yang udah versi GDDR6, tentu aja lebih unggul yang versi GDDR6 dong ya, karena ini masih pakai GDDR5. Nah, teman-teman bisa lihat untuk spesifikasi detailnya, kita bisa lihat sendiri untuk VRAM-nya 3 GB, namun juga ada yang versi 6 GB. Namun kebetulan yang aku beli ini adalah yang versi 3 GB. Untuk tipe memorinya masih GDDR5 dengan bus width-nya di 192 bit, dan juga bandwidth-nya juga sama, yaitu 192 GB per second, masih pakai PCIe Gen 3 kali 16. Arsitekturnya Pascal, ini dirilis tahun 2016 yang lalu, jadi sekitaran ya udah 7 tahun yang lalu umur dari GPU yang satu ini.
Nah, fabrikasinya sendiri masih 16 nanometer dengan jumlah CUDA core yang ya cukup banyak di angka 1152 dengan base clock di 1506 MHz dan boost clocknya ada di 1708 MHz dan sudah support DirectX 12. Untuk TDP-nya sendiri ada di angka 120 watt dengan suggest PSU ada di angka 300 watt. Untuk outputnya di sini ada 1 kali DVI, 1 kali HDMI dan 3 DisplayPort. Untuk power tadi udah sebut di awal butuh 1 kali 6 power pin. Nah, mengenai harga untuk GPU yang satu ini yang aku beli itu aku dapat di harga 850.000. Itu aku cari di marketplace Facebook ya, jadi bukan di Tokped atau bukan di Shopee. Dan ini aku langsung COD langsung di rumahnya, teman-teman bisa lihat cuplikannya sendiri videonya. Nah, karena biasanya di harga segini itu di harga 850-an ya. Kalau di Nvidia kita mungkin dapatnya ya sekitaran GTX 1050 Ti. Nah, tapi kalau kalian mungkin lebih ke gaming di angka sekitaran 800 sampai 1 jutaan ya bisa lebih melirik ke RX 580 yang versi 8 GB itu dibandingkan GTX 1060 ini yang masih versi 3 GB. Nah, ini nanti kita akan bahas di akhir video. Nah, selanjutnya kita langsung aja uji coba. Yang pertama kita ke benchmark sintetis, kita pakai 3D Mark. Di sini langsung aja kita start di 3D Mark Firestrike untuk menguji DirectX 11-nya. Kita dapat graphic score di sini 11.513. Nah, teman-teman bisa fokus di bagian monitoring ini, kita fokus ke bagian graphic test. Yang pertama, rata-rata FPS yang bisa kita dapetin ada di angka 54 FPS, tertinggi bisa mencapai 60 FPS. Dan kita bisa lihat di sini temperatur GPU-nya karena ya masih single fan aja bisa tembus di angka 80-an derajat. Dengan kondisi GPU-nya full load dengan penggunaan daya tersebut GPU-nya sampai 101 watt maksimalnya. Nah, bisa dibilang cukup panas ya sebenarnya 80-an ya, walaupun sebenarnya 80 derajat untuk kondisi full load ini ya masih ideal, tapi bagi sebagian orang ada yang bilang ini sudah panas. Ya, karena ini bisa kita maklumi karena kita bisa lihat di sini heatsinknya aja nggak ada heat pipe-nya dan juga masih single fan. Nah, lalu kita coba di 3D Mark Time Spy, kita uji untuk DirectX 12. Di sini untuk skor grafiknya kita dapat hanya di angka 3511. Di grafik test 1 kita hanya dapat rata-rata 23 FPS aja. Nah, untuk suhu maksimumnya masih sama di angka 80-an derajat dengan penggunaan daya GPU maksimumnya ada di angka 100 watt. Nah, selanjutnya kita uji coba deh untuk penggunaan video rendering. Nah, kalau di video yang kemarin aku pernah coba sempat bilang kalau di video-video selanjutnya mungkin kita akan pakai DaVinci Resolve untuk pengujian rendering gitu kan ya. Nah, tapi setelah aku coba install DaVinci Resolve, aku coba render itu entah kenapa GPU akselerasinya itu nggak bisa jalan, padahal aku udah aktifin di preferensinya, udah set ke CUDA, tapi tetap nggak jalan, tetap renderingnya software only, hanya pakai CPU. Jadi kita kembali lagi pakai CapCut karena aku hanya punya software CapCut ya, belum punya Premiere Pro. Dan di sini aku udah pastiin kalau renderingnya ini mulai dari 0%, jadi enggak loncat-loncat kayak yang kemarin, loncat ke 20, loncat ke 30. Nah, kita coba uji pakai 2 skenario editing. Yang pertama skenario kalau teman-teman itu adalah seorang konten kreator, kalau teman-teman ngedit video ya durasinya nggak begitu panjang, mungkin sekitaran 10 menitan, dan juga untuk layarnya itu secukupnya aja, nggak perlu banyak-banyak. Di sini kita tes menggunakan video Cinovici dengan durasi 9 menit 9 detik dengan resolusi 1080p 30 fps. Di sini kita set bitrate-nya set high. Nah, saat proses rendering di sini GPU bisa terpakai sampai 70%, rata-rata terpakai sekitaran 60-an ya. Dah, temperaturnya di sini masih cukup aman di angka 77 derajat Celcius dan video ini selesai dirender hanya dalam waktu 1 menit 14 detik. Nah, kemudian untuk skenario yang kedua, ini adalah skenario kalau teman-teman adalah seorang
editing video untuk video-video event gitu ya, yang butuh durasinya yang panjang, nggak cuma 10 menit tapi bisa sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam. Nah di sini aku coba kita render video event dengan durasi 1 jam 18 menit dengan resolusi sama 1080p 30 fps dengan higher bitrate. Enggak banyak efek yang kita pakai di sini, dan saat render kita bisa dilihat di sini saat awal-awal GPU-nya ini terpakai sekitar 68% dengan temperatur ada di angka 78 derajat. Namun di sini kita lihat semakin mendekati akhir dari renderingnya itu selesai, GPU usage-nya ini bisa naik sampai 70-an persen dengan temperaturnya juga naik menjadi 82 derajat. Namun di sini kita lihat untuk waktu renderingnya ini selesai dalam waktu hanya 10 menit 19 detik saja. Nah, lanjut di sini kita testing 3D rendering menggunakan software Blender. Kita pertama coba untuk rendering classroom. Di sini kita dapat waktu rendering 2 menit 41 detik. Kita bisa lihat di sini bahwa GPU-nya itu full load dengan temperatur maksimal di 82 derajat saat proses pengujian berlangsung. Nah, kedua kita coba lagi render BMW dengan detail yang tidak terlalu banyak dan seharusnya waktu renderingnya akan lebih cepat. Di sini kita selesai dalam waktu 1 menit 27 detik dengan suhu maksimum GPU-nya di 78 derajat saat pengujian. Nah, sekarang yang bagian paling teman-teman tunggu, apalagi kalau bukan testing gaming. Nah, di sini aku cuma pakai 4 game aja, nggak begitu banyaknya karena game-game AAA sekarang ini ya harganya masih mahal, jadi nunggu-nunggu yang diskon murah-murahan gitu aja lah. Nah, di sini kita sambil record menggunakan MSI Afterburner. Dengan settingan recordnya kalian bisa lihat sendiri di layar. Nah, sebelumnya disclaimer dulu, di sini aku cuma pakai resolusi 900p karena monitornya Pak terbatas di 900p. Kalau kita coba paksain ke 1080p itu nggak bisa, ada tulisan import not support gitu. Nah, berikut ini adalah cuplikan testing gamingnya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Oke, pertama di sini maksud maksimal average FPS ini artinya adalah nilai average dari FPS maksimal yang didapatkan ketika proses pengujian gamingnya berlangsung. Jadi ini bukan maksimal FPS-nya, tapi ini adalah rata-rata FPS tertinggi yang didapatkan saat pengujian. Hanya untuk pengujiannya sekitaran gaming 20 sampai 30 menitan. Nah, untuk game e-sport di sini ada dua, yaitu CS:GO dan juga Valo. Kita masih bisa dapat di atas 100 FPS. Kemudian di Assassin's Creed Revelation, ini game AC versi lama ya, tahun 2011an, kita coba di 900p preset high
masih bisa dapat di atas 60 fps, bahkan bisa sampai 80 fps tergantung sinya apa, tapi kadang juga turun ke 55 fps gitu ya. Dan game terakhir di WD2 termasuk game baru yang ternyata cukup berat di sini masih bisa tembus 60 fps, namun nggak sering, rata-rata sih di 40-an sampai 50-an fps. Tapi di sini kalau banyak NPC bisa turun sampai 30-an fps. Nah, berikutnya untuk temperatur maksimal GPU-nya juga bisa kita lihat sendiri di layar. Ini hanya temperatur maksimalnya, jadi ini enggak temperatur terus-terusan gitu. Ini hanya nilai maksimal peak saat pengujian berlangsung. Nah, kemudian untuk penggunaan daya juga teman-teman bisa lihat sendiri di layar. Terlihat memang di pengujian ini WD2 paling boros maksimal penggunaan dayanya, tapi sekali lagi ini enggak penggunaan daya terus-terusan, jadi enggak beneran nyedot sampai 80 watt terus-terusan gitu, hanya maksimal atau hanya nilai tertingginya aja, hanya sekali, 2 kali, 3 kali gitu, enggak sering. Nah, di awal tadi kita udah sempat nyinggung mengenai kapasitas VRAM, karena akhir-akhir ini permasalahan VRAM ini banyak dibahas lagi, banyak disorot gitu ya. Dan sebenarnya nggak cuma gamer yang mementingkan untuk kebutuhan VRAM yang lebih besar ini. Sebenarnya kalau kalian pernah nyoba training AI, mungkin kalian pernah nyoba training YOLO, kemudian kalian juga pernah training CNN gitu ya untuk klasifikasi gambar, kemudian image segmentation dan lain-lain, itu memang membutuhkan VRAM yang lebih besar. Nah, memang kalau dibandingkan dengan adiknya yaitu GTX 1050 Ti, jelas GTX 1060 ini walaupun dia punya versi VRAM-nya 3GB ini masih lebih unggul dibandingkan 1050 Ti, karena juga dibantu dengan bandwidth-nya yang lebih lebar, kemudian juga memori clock yang ya lebih tinggi, dan juga dengan CUDA core yang lebih tinggi yaitu di atas 1000. Nah, sekarang ini untuk heavy gaming modern itu VRAM 3GB memang kurang, bahkan ada yang bilang VRAM 4GB aja itu udah ngos-ngosan kan, terutama kalau kalian main di 1080p preset high atau rata kanan gitu. Ya tentunya masih playable sih, masih playable, namun dengan kompromi tekstur yang enggak keload gitu, teksturnya agak berkurang karena VRAM-nya yang kurang gitu kan untuk ngeloadnya, jadi nggak keload maksimal mengenai teksturnya ini. Nah, jadi kalau kalian itu mau spesifik ke kebutuhan gaming nih di rentang budget yang sama yaitu di 800 ribuan sampai 1 jutaan, RX 580 yang versi VRAM 8GB itu bisa jadi lebih baik. Nah, dengan catatan kalian gak begitu terganggu dengan drivernya AMD gitu, yang katanya kalau Windows update juga kadang sering terganggu mengenai drivernya. Nah, tapi kalau kalian di sini banyak pakai untuk kebutuhan editing gitu ya, tentu aja GTX 1060 3GB ini lebih bagus karena encoder Nvidia itu masih lebih waras, masih lebih benar ketimbang encoder dari AMD. Sebenarnya nggak cuma 1060 aja ya, mungkin di rentang harga yang sama 1050 Ti itu kalau kalian pakai untuk kebutuhan rendering ya tentu aja kalian wajib pilih yang Nvidia. Tapi kalau kalian spesifik mau kebutuhan gaming untuk heavy gaming sekarang ini ya RX 580 bisa jadi opsi yang tentunya lebih baik. Nah, teman-teman tadi bisa lihat kalau kita coba untuk testing rendering di sini kita pakai GTX 1060 ini, kita dapetin perbandingan waktunya itu 1:10. Tentu aja ini lebih mempersingkat waktu dibandingkan kalau teman-teman lihat review RX 580 itu untuk testing renderingnya itu bahkan waktunya jauh lebih lambat ketimbang GTX 1060. GTX 1060 hanya sekitaran 1 menit 2 menitan aja untuk video 10 menit, tapi kalau RX 580 aku pernah lihat nonton video reviewnya sekitaran 7 sampai 8 menitan gitu. Nah, sekarang kesimpulannya, apakah GPU ini sebenarnya masih worth it? Nah, untuk kebutuhan pemakaian aku sendiri ini GPU masih worth it ya, terutama dengan harganya. Karena harganya ini 800 ribuan kita dapetin GTX 1060 karena biasanya cuma dapat GTX 1050 Ti ya. Dan juga ini masih cukup untuk kebutuhan aku pakai sekarang ini ya, untuk editing video sinau PC lah, untuk konten lah, dan juga kadang sedikit gaming. GPU ini masih cukup oke. Tapi kalau kalian lebih fokus ke gaming lagi ya akan banyak yang menyarankan kalau kalian bisa
pikirkan alternatif ke RX 580 tadi di rentang budget yang sama, yaitu 800.000 sampai 1 jutaan. Jadi ada dua kubu, kalian bisa milih Nvidia sekitaran di GTX 1050 Ti, atau bisa kalian lari ke RX 580 yang versi 8 GB. Jadi ketahui dulu teman-teman itu lebih butuh kemana, jadi kalian nggak salah beli GPU. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga ini video nggak kepanjangan durasinya, udah aku coba persingkat aja. Nah, buat teman-teman yang ngerasa kalau video ini bermanfaat, jangan lupa dong untuk tekan dulu tombol like-nya, dan juga jangan lupa untuk tekan subscribe. Kita kembali lagi di video-video berikutnya, tetap bersama saya Ardi yang pastinya di Sinau PC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.